kepolisian, unsur pidana kong kali kong. Bagaimana mungkin negara ini akan bisa? Lihat ini semua ya, ini panggilan dan putusan, pertimbangan putusan akan saya robek. Percuma juga. Kenapa? Negara kita tidak menganut hukum yang benar, tidak sesuai dengan apa? Konstitusi. Lihatlah, jaksa mempermainkan perkara, jaksa mempermainkan masyarakat. Ini saya robek nih panggilannya jaksa. Ya, saya pikir saya takut, saya tidak takut. Tidak ada lagi yang saya takut ini. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan hukum tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, bagi saya sudah cukup saya dipermainkan selama ini. Lihat, bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya? Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat? Ya, di mana? Bagaimana dengan pasal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Tidak berdasarkan KUHP, tidak berdasarkan dengan KUHP pidana. Ya, selalu mereka hanya menggunakan kewenangan. Ingat, kewenangan itu diatur pada pasal 51 ayat 1 KUHP pidana. Yang tidak melakukan perintah jabatan yang sama ke pasal 51 ayat 2. Ini saya Guntur Larema, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Dari mimbar Mahkamah Kebenaran saya siap bertanggung jawab. Dan harusnya jaksa agung itu membinasakan sesuai dengan binasakan jasa-jasa nakal. Jadi setiap kali ini negara hukum. Negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Kan itu buruknya kan? Kacau kan? Saya ulangi ya, negara hukum itu adalah negara ketika semua orang dianggap bajingan. Iya, memang itu yang terjadi. Nanti ada doktrin equality before the law, semua orang sama di depan hukum. Padahal prinsip equality before the law bukan semua orang sama di depan hukum, tetapi hukum harus sama diakses oleh orang yang berbeda. Orangnya memang berbeda. Tentu kedudukan saya sebagai orang negara berbeda dengan yang punya pulau reklamasi. Dia punya status lebih tinggi, maka dia nggak sama dengan saya, nggak ada soal. Tetapi akses saya ke hukum harus sama itu. Jadi akses yang harus sama, bukan orang yang harus jadi sama tuh. Nggak ada kita semua dipukul rata oleh hukum, nggak. Hukum harus bisa diakses dengan cara yang sama oleh orang yang berbeda. Itu namanya equality before the law itu. Itu hal yang simpel, yang kadang-kala salah diucapkan oleh politisi karena memang cuma mau gagah-gagahan equality before the law. Ini ngerti apa enggak tuh poin itu? Jadi demokrasi itu artinya kita berbeda tapi kita punya akses yang sama terhadap hukum. Itu namanya equality before the law. Itu kata John Locke begitu. Jadi orang yang cuma ngutip-ngutip phrasing itu dia nggak ngerti. Di penjelasan Pak Setio tadi jelas banget keterlibatan dia sudah diketahui dari pas OTT. Kenapa baru setelah 5 tahun dia ditetapkan sebagai tersangka? Terus sebelumnya Pak, kalau menurut kami ini adalah intimidasi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang bilang kalau Hasto ditahan atau ditangkap oleh KPK dia akan datang ke sini. Bagaimana KPK menanggapi itu dan apakah KPK melihat itu bagian dari intimidasi dari Ketua Umum PDIP itu tersebut? Terus yang ketiga, kalau dari penjelasan Pak Setio tadi berarti udah sangat rinci keterlibatan Hasto. Nah, seharusnya kasus ini udah lama, kapan Hasto bakal ditahan? Karena terlihat sangat rinci gitu perkara ini. Ya baik, pertama kenapa baru sekarang? Ya, jadi kalau rekan-rekan melihat gitu, kasus ini kan sejak 2019 sudah ditangani. Gitu. Tapi kemudian baru sekarang. Ini karena kecukupan alat buktinya. Gitu. Tadi sebagaimana sudah saya jelaskan di awal, penyidik lebih yakin. Gitu. Kemudian setelah pada tahap proses pencarian IPU Harun Masiku, gitu, ada kegiatan pemanggilan, kemudian ada kegiatan pemeriksaan, ada kegiatan penyitaan terhadap barang bukti elektronik. Nah, disitulah kemudian kita mendapatkan banyak bukti dan petunjuk yang kemudian menguatkan keyakinan penyidik untuk melakukan tindakan, untuk mengambil keputusan, ya tentu melalui proses tahapan-tahapan sebagaimana yang sudah diatur di Kedeputian Penindakan, baru kemudian diputuskanlah ya terbit surat perintah penyidik. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini.
Teman-teman, tadi kita melihat dan telah menonton cuplikan video tersebut tentang ijazah palsu Joko Widodo. Nah, di sini teman-teman disampaikan bahwasanya kasihan benar mahasiswanya punya prof kaya, bocah gak sekolah dicobanya ngaruh kagak sekolah. Selanjutnya teman-teman, ketahuan busuk liciknya rektor juga bisa terseret ini. Ya, liciknya juga rektor ya teman-teman, ternyata ketahuan juga ya. Nah, profesor saja ku sudah jadi termol jadi goblok. Ya teman-teman, kejujuran ditutup dengan uang. Jadi banyak profesor yang buta dengan kejujuran. Nah katanya teman-teman, kejujuran itu ditutup dengan uang. Sehingga ya banyak profesor yang telah buta dengan kejujuran dan kebenaran. Karena mengapa? Karena uang yang tadi teman-teman. Nah, Rektor UGM juga sudah selesai karena sudah membuka kalau ijazah Jokowi punya orang lain. Ya, ijazah Jokowi itu katanya teman-teman bukan ijazah Jokowi, tapi itu ijazah orang lain. Ya, mungkin Jokowi telah menipu ya, telah berbohong katanya bahwasanya ijazahnya itu asli atau ijazahnya sendiri, namun ternyata ijazahnya itu punya orang lain. Ya. Nah, tangkap Pratikno dan Ova Emilia, adili audit kinerjanya selama ini. Katanya teman-teman, tangkap Pratikno dan Ova Emilia, silakan diadili ya kinerjanya selama ini ya. Nah, dari lihat fotonya saja ya jelas sekali palsunya ya, tidak perlu ke bawah lap segala macam. Nah, teman, dari kita melihat saja foto ijazahnya itu sekali palsunya ya, itu tidak ke bawah lap segala macam. Itu ketika kita bisa membedakan ya ijazahnya itu, kita bisa melihat apakah ijazahnya itu benar palsu atau juga tidak ya. Nah, kepastian juga harus terungkap walaupun pahit. Nah, teman-teman, kepastian, keyakinan haruslah terungkap walaupun pahit. Nah, untuk masalah ijazah Jokowi ini, kenapa juga harus disembunyi-sembunyikan ya? Kenapa tidak dipublikasikan ya? Kalau memang asli, ya silakan ditujukan kepada publik ijazahnya itu supaya masalah ini tidak diperpanjang ya, tidak ribet-ribet kayak gini. Kalau memang palsu juga ya itu kesalahanmu ya. Dan kepastian juga ini nanti lama-lama harus terungkap walaupun pahit ya. Nah, miris sekelas profesor bisa dibodohin Jokowi, hilang akal warasnya sendiri. Nah, semoga orang yang rakus kekuasaan segera mendapat keadilan yang dipertontonkan publik agar menjadi pelajaran buat bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Ya, segera mendapat keadilan. Ya, kita jadikan pelajaran bagi kita anak bangsa dan negara Indonesia ke depannya. Teman-teman, selanjutnya proses semua yang terlibat. Jangan pandang bulu. Nah, UGM kan masa depan bangsa yang kok bisa disembunyikan. Gimana negara mau maju dan kebohongan berlanjut. Saya kasihan ya kepada orang-orang nanti ke depannya. Ya, kan negara punya kejujuran wong yang jadi atas kayak gitu, gimana ini jadinya nanti ya. Nah, Jokowi dibuang Nusa Kambangan aja karena dosanya sudah banyak dengan bangsa kita 10 tahun dosa Jokowi ini. Dia telah menipu bangsa dan negara kita sebagai presiden, padahal ijazahnya itu tidak ada bukti kalau ijazahnya itu asli ataupun palsu sampai sekarang, sehingga membuat bangsa dan negara kita menjadi ribet dalam menyelidiki ijazah Jokowi ini. Ya, pemalsuan harus dipidana, artinya jika benar-benar ya ijazah Jokowi ini palsu, harusnya dipidana karena ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, ketika kalau misalnya ijazah Jokowi palsu tidak diadili, maka ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain. Ya, mereka merasa nantinya ini peraturan kok tidak bisa ditegakkan, ya ditegaskan. Nah,
Selanjutnya teman-teman, betul zaman saya ijazah nggak boleh tertutup dan nggak boleh kacamata berjiblak, nggak boleh. Nah ini lagi teman-teman, katanya di foto ijazah katanya itu tidak boleh ditutupi dengan kacamata. Namun jika kita lihat dari foto ijazah Jokowi, kita melihat bahwasanya Jokowi telah memakai kacamata. Ya, namun kita lihat sekarang bahwasanya juga Jokowi tidak pernah memakai kacamata. Ya mungkin teman-teman ini bisa jadi bukti bahwasanya ijazahnya itu bukan ijazahnya sendiri. Mungkin juga ijazah itu adalah punya orang lain. Ya, ini sudah bisa menjadi bukti ya. Nah, sangat berharap untuk diselesaikan secara hukum. Kita sangat mengharapkan dan berharap ya supaya masalah ijazah ini diselesaikan secara hukum, secara adil, jujur dan kebenaran. Nah, anehnya sampai hari ini belum diusut tuntas ya negara kita ini. Memang benar ya, ini kasus ijazah palsu Jokowi ini sudah lama ya teman-teman. Namun sampai sekarang ini masih belum juga tuntas ya. Kita tidak tahu di mana letak kesalahannya atau memang juga si Jokowi ini memang tidak mau menunjukkan ijazahnya atau juga pihak pengadilan yang tidak mau menelusuri ataupun meneliti ijazah Jokowi ini. Dan kita tidak tahu di mana letak kesalahannya. Mudah-mudahan ini masalah dapat cepat terselesaikan. Nah, Bang Rismond patut diacungi jempol ya. Nah, kalau terbukti giring semua yang terlibat satukan di kerengkeng. Nah, cepat atau lambat, pendukung atau yang bohong cepat akan kena diazab ya teman-teman. Nah, kenapa hal ini berlarut-larut? Ijazah Jokowi hukum terlalu banyak bermain-main. Ya, kasus ini sudah lama tersebar dan sudah lama ya. Namun sampai sekarang ini belum ada kepastian kalau ijazahnya itu memang benar palsu ataupun benar-benar asli. Nah, di sini juga rektor KPU diangkat oleh Jokowi pada membela Jokowi. Ya. Nah, akibat menutupi kebohongan dan kejahatan tinggal menunggu akibatnya juga. Ya, kalau memang Pak Jokowi betul alumni UGM, ya mohon Pak secepat-cepatnya dan cepat selesaikan demi nama baik UGM ya dan adik-adik Slumni. Nah, artinya kalau memang ijazah Jokowi itu asli, jadi supaya cepat diselesaikan kalau memang Jokowi itu alumni UGM karena demi nama baik UGM ini ya. Nah, untuk menunjukkan ijazah sama artinya dalam membuka pintu jeruji besi ya. Orang-orang berpendidikan tinggi kok gak kalah dengan orang yang tidak sekolah. Nah, sudah jelas bahwasanya ijazah Jokowi itu palsu ya. Ini kata netizen ya teman-teman. Nah, seterusnya teman-teman, itu memang harus dibongkar biar masyarakat tahu. Ya, pas foto ijazah Jokowi berkacamata, ini cara Tuhan untuk membuka tabir kebohongan. Ya, katanya di foto ijazah Jokowi itu memang benar kalau kita lihat. Kalau kita lihat teman-teman di foto ijazah Jokowi di situ memakai kacamata. Nah, namun saat ini kita melihat Jokowi biasa saja, dia tidak memakai kacamata. Itu sudah satu yang membuat alasan ya, dan dapat menjadi bukti dan membuat publik menjadi merasa heran ya. Dan kenapa ini sudah jauh berbeda ya. Ya, bergelar profesor tetapi membela kebohongan sungguh menjijikan sekali ya. Yang namanya Goto-Goto di ijazah itu dak pakai kacamata. Setahu saya sejak dulu jangan-jangan dak punya ijazah. Ya, wahai para pejuang kebenaran, tetap semangat. Kalau Jokowi punya ijazah dengan gelar IR, kenapa waktu jadi wali kota kok gak dipakai, malah pakai ijazah DRS? Ini kan lucu ya. Nah teman-teman, itulah cara PKI mau bangkit lagi. Backingnya banyak, hukum dah dipermainkan. Demikian saja teman-teman cuplikan video kali ini.